Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi, apa kabarnya nih? Pasti baik kan? Yuk kita memulaikan ibadah. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita tutup lipat tangan, tutup mata untuk kita menyembah Tuhan. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, hari yang baru Tuhan telah beri dalam kehidupan kami. Kami boleh ada, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan memuji, memuliakan Tuhan. Terlebih lagi kami akan mau mendengar kebenaran firman-Mu. Siapkan kami Tuhan, siapkan hati pikiran kami, dan kami mau sambut, kami mau memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila ada kuasa iblis, roh-roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di rumah kami masing-masing, di hati kami, dan Engkau terus beri kami sukacita dalam memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, memuliakan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sudah siap memuji, memuliakan Tuhan adik-adik? Kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Yesusku.
tiba saatnya kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu dan juga berkati firman-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan pulang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke Grace, 1 Samuel 1 ayat 10. Speak louder please. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis-nangis terseduh-seduh. Oke. Nama saya Andrew Anugerah Lila. Saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini. 1 Samuel 1 ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Terima kasih. 1 Samuel 1 ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Anak-anak semua, selamat kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu secara online pada pagi hari ini.
Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita. Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan yang Tante Muti berjudul Yesus Pokok Anggur. Sebelumnya Tante Muti mau tanya, siapa yang sudah pernah melihat tanaman anggur? Ya, tanaman anggur adalah tanaman yang tumbuh di tempat-tempat dataran tinggi. Kebun anggur ini adalah milik seorang bapak. Bapak suka sekali menanam di kebun anggur. Tanaman anggur Bapak ini bertumbuh menjadi pohon yang sangat besar dan kuat sebab dia memiliki daun yang banyak, dahan dan ranting-ranting yang kuat. Ketika musim panen telah tiba, ranting kanan dari pohon itu mengeluarkan buah anggur yang sangat manis rasanya. Siapa yang suka dengan buah anggur, atau siapa yang sudah pernah makan buah anggur? Pasti kita semua sudah pernah merasakan enaknya buah anggur. Walaupun kadang-kadang ada yang asam, tetapi buah anggur lebih banyak yang manis. Tetapi ranting sebelah kiri tidak menghasilkan buah. Karena dia tidak menghasilkan buah, maka ranting di sebelah kiri itu dipotong oleh Bapak lalu dibuang. Ranting kiri menjadi kering, lalu dibakar oleh api. Ketika musim panen tiba lagi, Bapak kembali mendapatkan banyak sekali buah anggur yang sangat manis, buah anggur yang sangat enak, buah anggur yang begitu disukai oleh semua orang, yang membuat hati Bapak menjadi sangat bersuka cita. Bapak gembira karena ranting kanan terus menghasilkan buah yang sangat-sangat baik dan buah yang begitu manis yang menyukakan orang banyak. Nah, adik-adik tahu tidak kalau kita adalah anak-anak Tuhan, murid-murid sekolah minggu adalah ranting yang berbuah. Kita adalah gambaran ranting atau carangnya, dan Bapa sebagai petani buah anggur itu diumpamakan adalah Bapa di surga, pemilik buah anggur. Lalu Yesus adalah pokok anggur yang sangat kuat. Kita digambarkan sebagai ranting atau carang-carang yang menghasilkan buahnya. Kalau kita melekat dengan pokok pohon, maka kita akan terus menghasilkan buah-buah yang baik. Buah itu adalah sifat-sifat dari kita anak-anak Tuhan, sifat dari anak-anak sekolah minggu seperti yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita akan menghasilkan buah-buah roh dengan 9 rasa. Yang pertama, kasih. Kedua, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kasih kepada siapa saja. Kita tidak boleh memilih-milih teman. Kita tidak boleh memilih-milih kepada siapa kita akan bergaul. Lalu kita juga harus punya sukacita. Apapun yang kita alami, kita harus terus bersukacita sebab kita ada di dalam Tuhan Yesus. Kita melekat di dalam pokok anggur yang sangat kuat. Kita juga perlu setia di dalam pergi ke sekolah minggu, setia membaca firman Tuhan, setia di dalam berdoa kepada Tuhan. Kita harus memiliki kesabaran dalam
Ketika kita berdoa, kita harus sabar sampai Tuhan menjawab setiap doa adik-adik semua. Kita juga harus lemah lembut kepada orang tua, kepada guru, maupun kepada orang yang lebih tua kepada kita. Kita tidak boleh berkata kasar, kita tidak boleh berkata-kata yang tidak baik. Kita harus bisa menguasai diri kita. Inilah buah-buah yang dihasilkan oleh anak-anak Tuhan yang selalu melekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, dan Yesus adalah pokok anggur yang benar, pokok anggur yang kuat, dan kita sebagai ranting-rantingnya. Anak-anak sekolah minggu maupun setiap orang-orang dewasa yang selalu percaya kepada Tuhan adalah ranting-ranting dari pokok anggur. Kemudian kita akan membaca ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Setiap anak-anak sekolah minggu, setiap anak-anak Tuhan, kita mau terus melekat kepada Tuhan Yesus. Kita tidak mau jauh-jauh dari pokok anggur. Kita tidak mau jauh-jauh dari Tuhan Yesus, tapi kita mau selalu dekat dan melekat kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau ucap syukur kepada Tuhan untuk firman yang sudah kita dengar pagi hari ini. Semua tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Ajarlah kami anak-anak sekolah minggu untuk tetap ada melekat kepada Tuhan, supaya kami boleh menghasilkan buah-buah yang manis bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan, berkati guru-guru kami yang sudah melayani kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Berkati mama dan papa kami Tuhan lewat pekerjaan mereka. Tuhan juga beri kami semua kesehatan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.